والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرفوا يستبلغ عن قلوبكم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya tahu ini saya muliakan para alim, para ulama, para ustaz, para kiai yang sempat hadir. Wabil khusus ayahanda saya Imam Masjid Baitul Ma'mur. Yang saya tahu ini saya muliakan seluruh orang tua saya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus ayahanda Haji Arman, mudah-mudahan Allah senantiasa memanjangkan umur beliau bersama kita insyaallah. Amin. Dan seluruh orang tua saya yang sempat hadir, Bapak Ibu sekalian, seluruh keluarga besar masjid atau masyarakat jamaah Masjid Baitul Ma'mur Perumnas 1 yang sempat hadir, yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang tak terhingga di malam yang mubarakah ini, di hari ke-8 dari bulan Syawal. Jadi insyaallah hari ini kan sudah jatuh 8 Syawal ya. Pas maghrib berarti sudah pindah. Insyaallah masih ada lebaran ketupat besok berarti. Ada yang lebaran ketupat Bu? Siap. Ketupatnya siap? Tahu sejarahnya Bu? Ketupat, lebaran ketupat. Ya, karena saya lihat ada gambar ketupat di belakang ini. Ada yang tahu sejarahnya lebaran ketupat? Ya, takutnya saya orang-orang Jawa misalkan cuma membuat ketupatnya di hari ke-7. Karena sejarahnya itu ada ya. Sejarahnya dari mana? Ada orang Jawa Timur? Ya, apa aja Bu? Ini karena ini asal usulnya lebaran ketupat dari Jawa Timur. Kenapa dari Jawa Timur? Mohon maaf kalau ada dari Muhammadiyah ya. Karena basis pertama muncul itu dari Jawa Timur, NU. Mazhab Syafi'iyah lebih banyak muncul pertama dari Jawa Timur dan mayoritas kita anut di Indonesia, yaitu mazhab Syafi'iyah. Mengambil dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma kullad dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan 30 hari ya. Alhamdulillah kemarin bagi yang ikut pemerintah 30 hari. Summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia mengikuti 6 hari di bulan Syawal. Faka'annama shoma kullad dahr, maka seakan-akan dia berpuasa selama satu tahun. Jadi perinya di mana? Di Idul Fitri saja, karena haram hukumnya berpuasa di Idul Fitri. Alasannya Imam Syafi'i kenapa langsung disambung? Ada 2. Yang pertama adalah masih ada hawa-hawanya bulan suci Ramadan, jadi enak tuh langsung sambung ya. Yang kedua alasannya Imam Syafi'i kenapa lebih utama, lebih afdal kalau langsung disambung, sehingga muncul lebaran ketupat ini. Karena biasanya manusia itu kalau nunda wah nanti besok dah kita tak jadi biasanya. Tetangga lagi besoknya akikah, selesai dibatalkan lagi puasa Syawalnya. Ya, ini alasannya sehingga bulannya saya diundang untuk mengisi ta'lim. Tapi memang bapak-bapaknya ini kayaknya jarang saya ya, karena seingat saya agak lama mungkin baru saya ngisi di Masjid Baitul Ma'mur, lumayan lama. Alhamdulillah pada malam hari ini, walaupun aktivitas hari ini lumayan cukup padat juga buat saya, ini acara yang ke-6 yang saya bisa hadir dan mudah-mudahan bisa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Rasa syukur yang terbesar karena bisa bersua dengan Bapak Ibu sekalian. Saya tahu persis Perumnas 1 ini banyak alim ulama. Jadi saya paling
berat untuk berbicara di tempat ini. Sudah ada yang semuanya di sini, profesornya, doktornya sudah ada semua di sini, Bapak Ibu sekalian. Tetapi tidak mengapa mungkin malam hari ini saya diamanahi oleh pengurus untuk sedikit menguraikan singkat dari halal bihalal malam hari ini. Setidaknya saya juga bisa berhalal bihalal dengan Bapak Ibu sekalian, kalaupun tidak ada ilmunya, ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Sebelum masuk ke halal bihalal ini, kita diingatkan ungkapan orang bijak. Hari kemarin adalah kenangan dan kemenangan. Hari ini adalah kenyataan dan kepastian. Hari esok adalah impian dan khayalan. Bahkan Khalid Al-Midwi dalam sebuah bukunya menyatakan, I am not afraid tomorrow, for I have seen yesterday and I love today. Katanya saya tidak takut untuk menghadapi hari esok. Kenapa? Karena saya telah melihat hari kemarin. And I love today, dan saya mencintai hari ini. Ucapan ini memberikan sugesti buat diri kita, khususnya sebagai umat Islam, untuk jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Apatah lagi sekarang kita ini berada di bulan Syawal. Apa artinya Syawal Bapak Ibu sekalian? Syawal itu dalam kamus bahasa Arab diartikan diangkatnya ekornya unta. Karena kenapa? Berhasil bersama dengan tuannya dari perdagangan. Kenapa dinamakan bulan ini Syawal, diangkatnya ekornya unta? Karena setelah kita ditarbiyah di bulan suci Ramadan, kita digembleng di bulan suci Ramadan, keluar dari bulan suci Ramadan pasti meningkat keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jikalau ada di sini mohon maaf tidak meningkat keimanannya, ketakwaannya, tetangganya juga masih baku bombe, baku bombe, iya, tidak baku openg dengan tetangganya, masih memutuskan tali silaturahimnya, berarti bulan suci Ramadan tidak berhasil mentarbiyah dirinya. Jadi makna Syawal tidak ada dalam diri mereka itu. Nah, mudah-mudahan seluruh dari jamaah Masjid Baitul Ma'mur, mudah-mudahan insya Allah setelah malam hari ini, dan saya yakin juga sebelumnya sudah saling memaafkan. Insya Allah sudah terbuka hatinya untuk saling maafkan insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sedikit kita melihat halal bihalal. Halal bihalal ini bahasa Arab atau bahasa Indonesia Pak? Ya, bahasa Indonesia. Coba kita lihat di sini. Ada logo halalnya tidak? Ya, apalagi saya sampaikan tahun 2023 yang tidak ada label halalnya Pak, Bu, tidak boleh diperjualbelikan produknya. Maka segera daftarkan di KUA. Jadi bukan saja pernikahan tadi Ustaz, ya. Jadi produk yang punya usaha kecil UKM itu segera. Sekarang masih alhamdulillah dibuka halal gratis, ya. Jadi usahakan ya. Ini bahasa Indonesia itu bahasa apa Bu? Kayaknya ragu-ragu ya. Ini tertulis jelas halalun. Itu bahasa Arab. Tetapi kalau kita buka kamus besar bahasa Arab yang tebal segini juga, namanya Kamus Al-Munawwir, kita buka semuanya tidak akan muncul di sana. Tetapi coba-coba kita buka kamus besar bahasa Indonesia. Coba-coba dibuka kamus besar bahasa Indonesia halal bihalal, muncul di sana. Artinya apa? Halal bihalal ini adalah produk Indonesia asli, Tulemba. Jadi kalau ada di luar negeri melaksanakan halal bihalal, berarti orang Indonesia yang melaksanakan di sana. Karena kenapa? Ini halal bihalal yang munculnya dari Indonesia. Sejarah tertuanya muncul halal bihalal ini dari mana? Ada dopresnya ini Pak. Ada Soekarno. Ada yang tertuanya dulu Pak sebelumnya. Ada orang Solo di sini? Iya, ada orang Solo. Karena kebetulan saya orang Sulawesi Pak. Ini sopotnya saja ini Sulawesi. Jadi itu muncul pertamanya dari Keraton Solo. Itu sejarah tertuanya.
ternyata setelah selesai berlebaran, maka seluruh masyarakat dekat Keraton Solo, karena ada Keraton Jogja Pak ya, itu ada juga Keraton Solo. Maka setelah selesai berlebaran, masyarakat yang ada di sekitar Keraton Solo berbondong-bondong ke Keraton Solo untuk apa? Sungkeman dengan Raja Solo. Ya. Itu sejarah terbanyak. Muncul yang agak terbaru halal di halal ini, Bapak tadi yang benar di zaman Soekarno tadi. Siapa yang pencetus pertama? Adalah Menteri Agama Republik Indonesia. Kenapa? Dilihatnya di Indonesia pas di ekornya apa? Burung Garuda, ada tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Dilihatnya di Indonesia ini berbagai macam agama, seluruh keyakinan sudah ada di Indonesia. Nah, bagaimana caranya untuk menyatukan? Maka dibuatlah di istana adalah halal di halal, yang sampai detik ini kita melaksanakannya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Nah, apa makna halal di halal ini? Ya, kebalikannya haram di haram. Jadi salah satu hadis yang sangat lekat dengan halal di halal ini, la yahillu lakum. Berarti tidak apa itu? Tidak halal, berarti haram. La yahillu lakum ayyahjura ahamu fawqa thalathi layali. Tidak halal bagi kamu, haram bagi kamu tidak baku open dengan tetangga paling tinggi 3 hari. Bu, ada yang 3 hari di sini tidak baku ngomong dengan tetangganya? Iya Ustaz, banyak. Ada sampai 7 turunan sekarang ini. Waliyahzubillah. La yahillu lakum, haram bagi kita tidak ngomong dengan tetangga melewati dari 3 hari. Maka momen daripada halal bihalal ini artinya apa? Kita saling maafkan. Maka makna dari halal bihalal dalam kamus besar bahasa Indonesia itu tidak lain adalah saling memaafkan setelah berlebaran. Makanya di dalam keyakinan kita sebagai umat Islam itu, setiap bertemu tidak cukup assalamualaikum. Ya, halo bro, kalau anak muda bilang halo coy, halo friend. Kalau ibu-ibu ketemu cium pipi kiri, cium pipi kanan, ya. Tidak cukup itu, ucapkan dulu salam, assalamualaikum, kemudian jabat tangannya. Kalau mau tambah cepiki, kalau hadis apa di dalam beberapa riwayat yang lebih menemukan ini, kalau orang Arab ya ketemu itu langsung rangkul Pak. Nah, karena kenapa? Ternyata tasawwuf yashhadu lijillun an qulubikum. Berjabat tanganlah sekalian supaya hilang rasa dendam di dalam hati kalian. Cukup dengan salam saja, tidak cukup dengan senyum episode. Kenapa harus jabat tangan? Ternyata diteliti di belakang hari bahwa di telapak tangan ini ada urat saraf yang langsung tembus ke hati. Makanya kalau saudara kita tadi agak jengkel dengan kita, ada dendam di dalam hatinya, lantas kita menjulurkan tangan kita, maka dia menjabatnya, maka tembus ke hatinya, saya sudah memaafkan kamu. Sebaliknya juga dia akan mengatakan, saya sudah memaafkan kamu. Makanya makna dan tema yang sangat luar biasa di belakang ini ukhuwah persaudaraan, dan ujung-ujungnya nanti adalah saling memaafkan. Maka pentingnya di sini adalah silaturahmi. Maka halal bihalal yang kita kenal dalam bahasa Arab itu adalah silaturahmi. Silaturahmi itu apa Bapak? Terambil dari 2 suku kata, silat dengan rahim. Ya. Silat itu terambil dari kata wasala yuwasilu, artinya apa? Menyambung yang putus. Makanya Nabi sampaikan dalam hadisnya, laisa al-muwasilu bil yakfi walakin al-muwasilu an tasil man qata'a. Sungguh bukanlah yang namanya silaturahim itu yakfi, saling mencukupi. Orang Jawa bikin ketupat, orang Makassar Bugis bikin buras. Di hadapannya juga sampingnya ada coto. Kalau orang Jawa ada soto. Ketemu saling mengunjungi, berziarah, bahkan mungkin dibarter. Tetapi sungguh bukan itu hakikat baginda Nabi SAW sampaikan dalam hadisnya ini yakfi, saling mencukupi, saling memberi. Tetapi makna daripada silaturahim itu adalah apa? Antosil mangkota, menyambung yang putus.
Makanya tadi apa Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, hadis Nabi ketemu jabatan. Karena kalau putus sampai 2-3 hari ke depan ini tidak ada Bapak open bahkan sampai 7 turunan, Bapak Ibu sekalian hati-hati Bu. Ya, ibu-ibunya kenapa saya selalu ibu-ibu nih? Bapak-bapaknya juga tidak kurang sih ya. Tapi ibunya kan lebih banyak ya. Maafin yang kadang memutuskan dari silaturahimnya. Isnani la yanzur ilaihi ma yaumil qiyamah, kata Nabi. Ada 2 orang nanti di hari kemudian, jangankan diampunkan dosanya oleh Allah, ditangkap saja oleh Allah, Allah tidak akan menatap terhadap dirinya. Celaka betul dia. Siapa kata Nabi? Yang pertama adalah qati'ur rahim, adalah orang yang memutuskan tali silaturahimnya. Makanya hikmah dari halal bihalal tadi kata silaturahim, silatnya itu usahakan disambung secepat mungkin. Ma min muslimina yaltaqiyan fayatasafahan ghufira lahum ma qabla an yatafarraqa. 2 orang yang beriman ketemu kata Nabi, kemudian dia berjabat tangan, diampunkan dosanya sebelum dia berpisah. Tetapi pernah di kota Jayapura ini sesama muslim sendiri, selesai sholat itu jabat tangan bid'ah. Ini selesai sholat dikiranya katanya bid'ah kalau jabat tangan kiri kanan Bapak Ibu sekalian. Padahal hadis ini jelas menyebutkan gimana? Tidak ada batasannya. Hadis ini bahkan ini mungkin Bapak Ibu sekalian pernah ke Jayapura masih ingat salah satu Nasirus Sunnah, sudah almarhum Pak ya, imam besar masjid Istiqlal, saya lupa namanya ya. Pengarang buku ini siapa? Bukan yang sudah meninggal ini. Ada Yakubnya ya. Nah, itu pernah ke Jayapura. Salah satu hadis ini yang saya tanyakan, karena pas waktu itu dari umat Islam sendiri setelah selesai sholat katanya bid'ah itu jabat tangan. Nah, ini hadisnya saya langsung tanyakan ke beliau, Nasirus Sunnah. Beliau adalah yang hafal hadis banyak Bapak Ibu sekalian. Ternyata yang diriwayatkan Tirmizi ini itu adalah hadis sahih dan tidak diikat oleh waktu. Kapan pun boleh kita berjabat tangan. Karena kenapa? Sampai kita berpisah diampunkan dosanya oleh Allah. Bahkan guru saya bilangnya begini Pak, ini agak lelucon mungkin, tetapi juga ada benarnya. Setidaknya kalau selesai sholat itu kita jabat tangan dengan yang sebelah kanan. Ya setidaknya terima kasih bro. Sebelah kiri terima kasih bro. Ya kan? Kenapa Pak? Karena boleh jadi waktu kita sholat tadi itu kita tidak khusyuk. Betul. Karena berjamaah itu kan satu orang saja diterima di situ sholatnya, maka seluruhnya sudah diterima. Jadi setidaknya ya terima kasih bro. Tadi gara-gara kamu ini sudah akhirnya juga sholat saya diterima. Waktu saya tadi sholat itu saya mengingat jualan saya. Waktu saya sholat tadi itu saya ingat saya punya apa? Mungkin masakan kan? Ya, terima kasih banyak bro. Ya setidaknya itu. Tidak kan masuk logika baru ya. Jadi jangan pernah membatasi diri kita untuk saling maafkan melalui halal kali ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi insya Allah ini 2 orang yang tidak akan dilihat nanti di hari kemudian. Jangankan diampunkan dosanya, ditatap saja oleh Allah. Allah tidak akan menatap terhadap dirinya, celaka betul. Kemudian yang kedua siapa? Wajah rusuh, tetangga yang jelek terhadap tetangga yang lainnya. Ini hati-hati juga Pak Bu. Tapi saya sebut lagi banyak-banyak ibu-ibunya. Kenapa? Karena Nabi juga mencontohkannya ibu-ibu. Satu orang nenek-nenek yang rajin sekali beribadah. Dia tidak pernah meninggalkan sholat sunnahnya, lebih-lebih sholat 5 waktunya. Dia tidak pernah meninggalkan puasa sunnahnya, lebih-lebih puasa Ramadannya. Pas dia akan meninggal, hadir para sahabat, bahkan baginda Nabi hadir waktu itu. Sakaratul maut menghampiri sang nenek yang solehah ini. Ternyata salah seorang bertanya kepada baginda Nabi, salah seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau saya lihat nenek ini penghuni surga. Tetapi apa jawab baginda Nabi dari mulut beliau yang mulia? Tiba-tiba dia ucapkan apa Bapak? Nenek ini adalah penghuni neraka. Kaget para sahabat. Masa nenek ini padahal dia rajin ibadah?
Kok Nabi menyampaikan dia adalah penghuni neraka? Apa jawab Nabi? Sewaktu hidup di dunia ini tidak ada satu pun tetangganya yang baik terhadap dirinya. Hati-hati melalui momen halal bihalal kali ini. Makna yang dibacakan ananda kita tadi, qari'ah kita, wal afina annas, saling maaf memaafkan, ciri atau tanda orang yang bertakwa. Surah Al-Imran. Ustadzku tadi ini MC-nya luar biasa, kayak naik kondang sudah ya, sama ketua panitianya. Tapi satu sedikit yang saya bukan kritik, meluruskan. Kalau sesama muslim begini, usahakan jangan mengatakan kalam ilahi. Ya, saya sedikit luruskan ini. Bukan salah, tetapi diluruskan yang lebih tepat, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa kalam ilahi? Karena kalam ilahi itu ada berapa, Pak? Ya, ada 4. Maksud Zaburnya, Tauratnya. Nah, ini diusahakan lebih detail lagi. Ketika acara seperti ini, maulidan atau di masjid-masjid, usahakan sampaikan adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan tadi dibacakan surah Ali Imran, wal afina 'anil nas. Ciri atau tanda orang yang bertakwa salah satunya adalah orang yang senantiasa memaafkan kepada orang yang dianggap bersalah terhadap dirinya. Baik, lanjut Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah.